Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Safir yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, yang dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita sama-sama bisa menjalani puasa Ramadan hari yang ke-17. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan pada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam beberapa tahun ini ada istilah yang bagi yang demen dengan pembahasan tentang manajemen, tentang ekonomi, tentang sosiologi kemasyarakatan, ada istilah yang sangat ngetren, yaitu disrupsi. Sering dengar kan Pak ya? Apa kira-kira disrupsi itu Pak? Kalau dilihat di kamus, disrupsi itu artinya hal yang tercerabut dari akarnya, atau interupsi pada proses atau kegiatan yang telah berlangsung secara berkesinambungan. Jadi kira-kira begini Pak, saat ini terjadi perubahan kegiatan-kegiatan di masyarakat itu yang sebelumnya itu begini tiba-tiba begitu. Jadi muncul tujuannya sama, tapi prosesnya bukan perbaikan dari sebelumnya, tapi langsung berubah. Contoh paling gampang begini. Dulu kalau saya mau pergi ke Jakarta, nggak mau pakai mobil, nggak mau pakai motor, maka yang saya lakukan, saya jalan kaki sekitar 100 meter, saya ke pangkalan ojek, dari ojek ke perapatan Cilengsi, terus kemudian dan selanjutnya. Tapi sekarang itu tidak terjadi. Kalau bapak-bapak mau pergi nggak pakai mobil, apa yang dilakukan Pak? Ya, ambil HP kan? Ya, mobilnya datang ke rumah kita, motornya datang. Dulu kalau orang mau usaha taksi, dia harus punya modal banyak, kumpulkan uang, pinjam ke bank, beli mobil, terus kemudian pasang lowongan, diterima sopir, dicari sopir. Sekarang Gojek punya mobil nggak Pak? Ya, cuma sedikit. Nggak punya mobil, punya usaha. Artinya terjadi perubahan dalam masyarakat yang luar biasa, dan itu sudah dan akan terus memakan korban. Contohnya paling gampang ini, yang dulu ada di perumahan saya. Ya, perusahaan besar ini terpaksa angkat kaki dari Indonesia. Ya. Apa salahnya Pak? Ya. Kalau orang belajar pemasaran bahwa perusahaan itu mau sukses harus 4P, product, place, promotion, price. Ya. Giant ini terpaksa angkat kaki walaupun dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Produknya bagus, tempatnya strategis, harganya reasonable, promosinya luar biasa. Tapi kenapa harus angkat kaki menyerah? Aturan permainannya berubah. Ya, seperti kita latihan tinju, tiba-tiba hukumnya tinju boleh pakai kaki. Ini juaranya langsung berubah itu. Ya, jadi sekarang itu disebut saatnya era Daud mengalahkan Jalut. Jadi perusahaan-perusahaan kecil bisa membunuh perusahaan besar. Nah, mengapa ini semuanya terjadi? Sebab musababnya adalah karena terjadi pertambahan penduduk bumi ini. Maka makin lama orang itu berpikir supaya segala sesuatu sumber daya itu bisa diproduksi lebih cepat dan lebih murah. Dunia ini sebenarnya hanya cukup dihuni orang 1,5 miliar Pak, tapi sekarang jumlahnya sudah 3 miliar lebih. Maka semua manusia berpikir lebih cepat, lebih murah, lebih cepat, lebih murah, lebih cepat, lebih murah. Bapak-bapak yang dari kampung masih ingat gak yang seangkatan saya dulu? Dulu padi itu dipanen berapa bulan Pak? Pak Arif? Ya, saya ingat saya paling cepat dulu 6 bulan. Sekarang berapa bulan Pak? 3 bulan. Iya. Jangan-jangan anak kita nanti nanam padi ini minggu depan panen Pak. Iya. Jangan ketawa. Sesuatu yang bisa kita pikirkan itu kata para ahli pasti bisa diwujudkan. Dulu orang itu
punya pendapat atlet itu, manusia itu tidak kuat, tidak akan mungkin memecahkan lari itu 100 meter itu di bawah 10 detik. Karena tubuhnya pasti rontok. Menurut ilmu pengetahuan saat itu. Sekarang rekor dunia berapa, Pak? 9,7. Iya. Jadi sesuatu yang bisa kita pikirkan akan terjadi. Nah, ini terus akan terjadi. Nah, dampaknya adalah saat ini sudah ada profesi-profesi yang hilang. Tukang foto keliling nggak ada lagi. Ngapain butuh tukang foto keliling? Mau kita bisa selfie, iya kan? Loper koran dan yang penjaga pintu tol, saya cepatkan. Nah, pandemi kemarin yang kita sama-sama jalani hampir 3 tahun itu memaksa disrupsi ini akan terjadi lebih cepat dan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena sebelum pandemi ada sebagian manusia yang tidak mau berpindah migrasi dengan cara hidup yang baru. Sekarang gara-gara pandemi dipaksa untuk mencoba dan ketagihan nggak mau balik lagi. Contohnya, yang kemarin-kemarin nggak mau belanja online ketika pandemi nggak boleh keluar rumah, terpaksa belajar belanja online, termasuk orang tua saya. Sekarang sudah lihai belanja online, yang kitanya yang khawatir. Ya. Dulu saya termasuk orang yang nggak suka, Pak, ngajar online itu, nggak enak, kayak ngomong sama tembok. Wong saya ngelucu nggak ada yang ketawa. Ya. Sekarang kalau boleh saya memilih, saya tetap ngajar online. Ya. Dan bahkan mungkin semua dosen begitu. Ya, ternyata hidup yang baru itu lebih enak. Ya, nah, apa yang akan terjadi ini yang mari kita perhatikan. Apa yang akan terjadi di masa depan, Bapak-bapak? Ya, perubahan ini tidak bisa dibendung. Maka yang akan terjadi akan ada beberapa pekerjaan yang hari ini dianggap keren, mungkin berkurang dan bahkan hilang. Yang paling banyak disebut orang pertama akan digantikan oleh mesin semuanya. Yang paling cepat nanti adalah teller bank. Sekarang masih keren kan, Pak? Ya, Bapak-bapak terakhir kapan ke bank urusan dengan teller? Ngambil duit, setor duit, bahkan ATM bisa diurus lewat online kan? Nah, maka tidak bunuh. Nah, pilot sebentar lagi pesawat tidak ada pilotnya karena sekarang Profesor Habibie saja sudah bisa bikin pesawat fly by wire. CN 250 itu kata Profesor Habibie kalau pilotnya ditembak oleh pembajak, dia pasti mendarat pada tempatnya. Ya, sudah ada sistemnya. Bahkan termasuk yang akan hilang yang hari ini masih keren, bahkan mungkin berkurang. Beberapa tahun lagi akan hilang adalah dokter. Karena Jepang sudah bisa bikin alat, kita masuk ruangan seperti lemari begitu, tekan tombol, masukkan nama Awang Surya tahun segini, langsung keluar rekomendasinya. Oh, hipertensi, oh, tekanan dan sekali sebagainya, sudah keluar resepnya. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, dan tren kemarin yang dipaksa itu WFH akan terus berlanjut dan sebagian sudah praktek itu. Saya punya jamaah itu rutin tiap hari jamaah. Saya kira dia pengusaha. Baru kemarin ngobrol sama saya tanya, Pak, jenengan ini kerja di mana? Saya kerja disebut perusahaannya. Tapi kok di rumah terus? Ya kan WFH. Jadi sampai sekarang masih WFH. Ternyata perusahaan sudah berpikir WFH itu akan terus dilakukan. Nah, sebagian BUMN, kawan-kawan saya yang direksi BUMN, kita akan tetap bekerja ala pandemi walaupun sudah normal. Nah, teman-teman sekalian, apa bahayanya? Kalau dulu kita ngelamar kerja itu syaratnya harus dekat dengan kantor, maka nanti tidak perlu lagi. Jadi kantor boleh di Jakarta, karyawannya bisa di Jakarta boleh, di Surabaya boleh, di Bandung boleh, di Semarang boleh, termasuk di Singapura juga boleh, di Kuala Lumpur juga boleh, di London boleh, di Amsterdam boleh. Ya, dan sekarang sudah terjadi. Saudara saya orang Malang, kantornya di New Zealand. Kalau lowongan kerja, memang pekerjaannya semuanya bisa dikerjakan dengan remote. Nah, apa artinya Bapak-bapak sekalian? Adik-adik kita ini nanti saingannya bukan temennya sendiri ini. Ya,
Anak-anak kita yang sekarang kecil-kecil ketawa-tawa ini, mereka tak lagi hebat kalau hanya bisa mengalahkan kawannya ini. Karena saingannya nanti kalau ada lowongan pekerjaan adalah orang Malaysia, orang Thailand, bahkan orang Inggris pun bisa menyaingi anak kita nanti. Ya, karena polanya akan terus berkembang WFH itu. Dan bapak-bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, para orang tua yang berbahagia, inilah yang paling menakutkan bagi para ahli pendidikan. Dalam beberapa tahun lagi, ilmu di luar itu bapak-bapak sekalian berkembang lebih cepat daripada di sekolahan. Ya, kami di kampus itu kadang kelabaan dengan ilmu yang di luar. Beberapa teman saya pernah mengadakan penelitian, Pak, biayanya miliaran. Merasa paling hebat, begitu dibawa ke perusahaan diketawain orang. Ngapain, Pak? Ini sudah dibuang 10 tahun yang lalu. Ya. Nanti akan terjadi namanya ledakan useless generation. Anak kita kirim ke sekolah, kita biayai mahal-mahal, selesai di wisuda begitu kelamar diketawain orang. Ngapain you belajar begituan? Sudah nggak dipakai. Ya. Terus apa yang terjadi pada anak kita, Pak? Sudahlah saingannya sama orang satu dunia, yang dipelajari tidak dipakai lagi. Masya Allah. Inilah yang paling menakutkan. Nah, mari kita perhatikan ya. Al-Quran sudah mensinyalir itu di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ya, Al-Quran sudah mengingatkan, hati-hati kalian jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, yang kalian khawatir tentang kesejahteraannya. Dan potensi itu sekarang ada di depan mata kita. Perkembangan teknologi ini kalau tidak siap anak-anak kita akan jadi korban. Mereka akan kalah dalam persaingan karena tidak siap. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Tetapi yang menarik sarannya Al-Quran, perhatikan, oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah yang pertama. Dan kedua, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya. Kok solusinya seolah-olah nggak nyambung? Ya, menghadapi situasi yang genting itu, Al-Quran menyarankan kepada para orang tua, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena nanti anak-anak kita ini sudah tidak punya pegangan lagi yang bisa diandalkan untuk jadi pegangan kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Tolak 2 dan 3. Ayat 4-nya lebih jelas lagi, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah segala urusannya. Jadi situasi boleh lebih sulit, kondisi lebih sulit, tapi kalau anak-anak kita bertakwa, Allah tolong karena Allah yang janji. Tetapi kenapa yang disuruh di ayat ini, yang diperintahkan bertakwa ke orang tuanya? Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, karena ketakwaan itu tidak bisa diteorikan sebagaimana kita mengajarkan, mendidik perilaku anak kita. Mendidik itu beda dengan mengajar. Kalau mengajar hanya menyampaikan lewat mulut, tapi mendidik harus memberikan contoh. Kalau kita ingin anak kita itu jadi orang yang bertakwa, maka orang tuanya dulu harus bertakwa. Maka perhatikan konstruksinya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ya Allah, jadikanlah
aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucuku. Ya, jadi kalau kita ingin anak kita sholat, maka kitanya dulu harus sholat. Kalau kita ingin anak kita bertakwa yang nanti selamat di era persaingan yang makin gawat itu, maka pastikan kita orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, yang kedua, hendaklah mereka itu berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, seperti ini tidak ada hubungannya dengan masalah yang kita hadapi. Bapak-bapak sekalian, diakui atau tidak, kita ini dalam proses mendidik anak itu banyak menggunakan kata-kata. Ya, bagaimanakah kata-kata kita supaya bisa punya power membentuk anak-anak kita? Maka kita harus berkata dengan baik dan benar. Bapak sekalian, saya kasih contoh. Ini sering saya sampaikan kalau saya ketemu para orang tua, saya ketemu guru-guru. Ya, banyak orang itu ngomong berkali-kali tidak punya power, tapi ada orang ngomong sekali saja langsung diikuti. Ya, saya ambilkan contoh, ini kisah nyata. Jadi ada suami istri punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya itu anaknya itu giginya habis karena nggak bisa berhenti makan permen. Dibawa ke dokter nggak berhenti, dibawa ke psikolog nggak berhenti. Maka akhirnya disarankan oleh saudaranya, dibawa sono aja saya ke Pak Yai di kampung itu. Itu bapak-bapak sekalian, ini dua-duanya suami istri itu S2. Itu nggak mau pertamanya, tapi karena nggak punya pilihan akhirnya dicoba saja. Barangkali ya. Akhirnya datanglah ke rumah Pak Yai yang di kampung itu. Ya. Akhirnya ketemu dengan Pak Yai, terus disampaikan masalahnya. Kenapa ada masalah apa? Dikasih tahu bahwa anaknya itu nggak bisa berhenti makan permen. Mana anaknya? Kemudian dikasih tahu, ini loh Pak, gitu. Kata Pak Yainya begini, Bapak Ibu pulang dulu ya. Nanti 40 hari baru boleh balik ke saya. Itu Pak, ibunya itu jengkelnya setengah mati itu. Sudahlah jaraknya jauh, ngantri lama, begitu ketemu sudah nyampaikan masalah malah disuruh pulang. Ya. Maka setelah pulang itu lewat 40 hari karena ibunya nggak mau balik. Suaminya yang mau akhirnya ngajak balik. Nah, setelah balik ketemu lagi, terus Pak Yainya itu sebenarnya sudah lupa karena banyak tamunya. Setelah, jenengan ini siapa? Kami itu loh Pak Yai yang dulu pernah kesini, yang anak kami nggak. Oh ya mana anaknya? Maka anaknya kemudian sini dipanggil oleh Pak Yainya, terus kemudian diajak masuk rumah. Kira-kira 15 menit 20 menit, terus kemudian keluar, disuruh pulang. Sudah Bapak Ibu pulang. Itu Pak, ibunya itu kok disuruh pulang lagi, nggak diapa-apain gitu. Sepanjang jalan itu ibunya ngomel terus. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di rumah, anak itu berhenti makan permen. Ya, selesai masalahnya? Belum, ibunya penasaran. Loh kan ya, sudah selesai malah penasaran. Akhirnya balik lagi, terus datang ke Pak Yai itu. Tujuannya pengen nanya, Pak Yai, anak saya diapakan? Sekarang kok berhenti makan permen? Loh nggak saya apa-apakan. Loh tapi kok dibawa masuk ke kamar Pak Yai dulu itu? Oh nggak, saya ajak main supaya dekat sama saya. Setelah capek main saya kasih tahu, pakai bahasa Jawa ya tuh. Nak, jangan makan permen. Anaknya manggut gini, terus pulang. Cuma begitu Pak Yai. Ya iya. Loh kok berhenti sekarang? Ya nggak tahu kan anaknya kok berhenti. Dia bilang gitu kan? Iya. Pak Yai, saya ini ngomong begitu sudah entah nggak tahu entar ribuan kali, mulut saya capek ini. Loh Pak Yai ngomong sekali kok diturut. Iya. Apa kata Pak Yainya? Ibu, Bapak, pertama kali Bapak datang ke sini, saya suruh pulang kan? Iya. 40 hari paling cepat baru boleh datang ke rumah saya lagi. Tahu rahasianya kenapa? Begitu Bapak dan Ibu pulang, saya berhenti minum kopi dan teh yang pakai gula.
Saya puasa makan yang manis, saya tidak makan yang manis, saya terapkan dulu ke diri saya baru ngomong sekali. Bapak kan enggak, ibu kan enggak pakai diterapkan ke sini, ngomong ke sana berkali-kali, enggak ngefek. Tahu rahasianya, Pak? Kenapa hari ini kata-kata kita itu banyak tidak didengar anak kita? Karena kita ngomongnya ke sana terus, tidak pernah ngomong ke sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal berapa menit? 1 menit lagi. Kesimpulannya, di masa yang sulit yang akan dihadapi anak-anak kita itu, pastikan anak-anak kita nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu syaratnya anak kita menjadi orang yang bertakwa, dan takwa itu tidak bisa diteorikan, tapi kitalah yang harus jadi orang bertakwa terlebih dahulu. Dan dalam menasihati anak kita, maka yang pertama, nasihat itu harus dimasukkan ke dalam diri kita terapkan diri kita, maka nanti anak kita akan mendengar kata-kata kita. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah awang surya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.